Dan kenapa anjing itu mengeram? Aku juga ingin cepat, tapi masih sakit. Penyihir! Penyihir! Kisah keturunan roh jahat. Hei, ada apa di rumah Sok? Kenapa ada teriakan sekeras itu? Mungkin Putri Sok sakit perut dan akan melahirkan? Ya, aku melihat perutnya. Sepertinya dia hampir melahirkan. Ayo kita periksa mereka. Oh, oke. Aku juga ikut. Lalu kita bisa melanjutkan ke pagoda karena malam ini ada pertunjukan lakon Sang Silce. Sementara penduduk desa 1 dan penduduk desa 2 berbicara, seorang wanita tua berdiri di dekatnya mendengarkan. Malam ini aku pergi ke festival desa di pagoda hanya sebentar, lalu aku kembali. Kenapa kamu tidak tinggal sedikit lebih lama? Aku sebenarnya tidak merasa bahagia. Ini sudah tahun baru dan kita sudah saling mencintai sejak lama. Tetapi kita masih hanya berkencan secara diam-diam seperti ini. Tetangga mungkin akan membicarakan hal buruk tentangku. Tolong bersabarlah sedikit lagi. Apa yang bisa aku lakukan? Ibuku punya harapan yang sangat tinggi. Aku sedang berusaha meyakinkannya. Nenek penyihir melepaskan kepalanya. Pagi ini putri kita pergi ke festival di pagoda. Aku bahkan tidak tahu bagaimana anak laki-laki itu mungkin mengganggunya. Sedikit lagi, akan keluar. Apakah bayiku perempuan atau laki-laki, Nek? Perempuan, sekarang istirahatlah sebentar. Hei kalian, bawa bayinya untuk dibersihkan dan segera kembali. Cepat dan kubur tali pusarnya dengan benar. Hati-hati, jangan sampai anjing atau kucing memakannya. Amian sedang menggali tanah untuk mengubur tali pusar. Tiba-tiba, cahaya biru yang berkedip-kedip terbang mendekat ke arahnya. Cahaya itu datang untuk memakan tali pusar bayi tersebut. Cahaya berkedip apa itu? Seperti kunang-kunang? Hah? Penyihir! Penyihir! Tolong! Tolong! Penyihir! Penyihir! Tolong! Penyihir! Penyihir! Tolong aku! Ada penyihir! Di mana, Amian? Di belakang rumah pamanku. Dia datang untuk memakan tali pusar yang sedang aku kubur. Saudara-saudara, ambil pisau dan potong penyihir itu lalu buang agar tidak membahayakan desa. Sang penyihir itu terbang beberapa saat. Penduduk desa melemparkan pisau ke arahnya, mengenai perutnya. Benar, cepat! Itu dia, lempar, cepat! Lempar! Aduh, ibu jariku baru saja terkena palu. Aduh, lalat hinggap di pohon. Sayang, menari bersamaku. 2-3 lagu saja. Iya sayang. Pemimpin geng di desa. Hei kalian semua, itu Ceria. Dia adalah wanita yang kucintai. Aku terus mencoba merayunya tapi dia tak pernah mencintaiku. Karena dia malah jatuh cinta pada Udong, cowok lemah yang malah takut pada ibunya. Kalau dia mencintainya dan setuju, kita nggak bisa ikut campur dengan mengambil jalan pintas ke tempatmu. Hei, cuma bercanda aja itu. Kami juga tidak mau lewat jalan pintas, tapi Ceria adalah milik kami. Dan tidak ada yang bisa mengambilnya dari kami. Sudah larut malam dan kurasa aku ingin pulang. Oke, biar aku antar kamu pulang ya. Saat berjalan, anggota geng memblokir jalan sesuai rencana mereka, membawa Ceria dan mengklaimnya sebagai milik mereka melalui jalan pintas. Hei, kenapa kamu terburu-buru begitu? Minggir dari jalan kami sekarang juga. Jalan kalian? Hah! Kalau kalian mau pergi, kami biarkan. Tapi kamu harus tinggalkan Ceria bersama kami. Biarkan kita pergi, kalian monster. Hah, kami juga monster. Ayolah apa yang bisa dilakukan monster-monster ini. Terima ini. Lepaskan kami segera, kalian monster. Geng itu menyerang Udom sampai dia kehilangan nyawanya. Kemudian mereka membawa Ceria dan menyerangnya di bawah pohon. Nenek penyihir itu terbang ke pohon itu. Dia melihat Ceria tergeletak tak sadarkan diri di bawah pohon. Jadi dia meludah ke mulut Ceria untuk menyadarkannya. Allah, aku punya seseorang untuk melanjutkan misi. 15 tahun kemudian. Hai, semuanya. Gimana kabarnya?
Kenapa guru menugaskan kita untuk magang di Batambang? Aku sudah lama ingin datang ke Batambang, mendengarkan lagu Paman Sin tentang laut dan sungai, sungguh menyegarkan. Kalau aku datang ke sini, aku tidak boleh hanya makan makanan Batambang. Kata orang-orang bilang makanannya sangat enak dan berlimpah. Oh, aku hanya memikirkan tentang makan. Nafsu makanku sudah besar sekali, rasanya seperti gajah. Ngomong-ngomong, sebaiknya kita menginap di kota Batambang atau pergi ke daerah Banan. Aku berpikir untuk menyewa sebuah rumah sebagai komunitas kecil di Banan. Lokasinya dekat dengan tempat magang. Jumlah kita banyak, dan kita akan magang selama 1 bulan. Selain itu, ada kompor untuk memasak. Pak Tuan Rumah, apakah Pak Tuan Rumah ada di sini? Ya, saya di sini. Ada apa? Iya. Kami adalah mahasiswa dari Phnom Penh dan perlu menyewa rumah komunitas untuk tinggal selama magang ini. Tunggu di sini sebentar. Aku akan memanggil pemiliknya untuk bertemu kalian. Halo, ada berapa orang? Iya, ada 6 orang, 3 perempuan dan 3 laki-laki. Baik, panggil kelompok kalian masuk. Saya akan menunjukkan tempat tinggalnya. Rumah ini memiliki 2 kamar, jadi kalian harus membagi untuk tidur sesuai dengan kamar masing-masing. Kalau begitu, para perempuan akan tidur di 1 kamar, para laki-laki juga tidur di 1 kamar. Oh, kalau begitu, kami para cowok mungkin bakal berdesakan di 1 kamar. Jadi, aku mungkin bakal tidur di dalam rumah tapi di luar kamar. Boleh kan? Baik, aku akan mengatur kasur dan bantal untuk kalian. Oh ya, aku hampir lupa. Di rumah ini pada malam hari kalian tidak diperbolehkan keluar dan kalian tidak diperbolehkan mengadakan kegiatan yang berisik. Selain itu, kamar di lantai bawah dilarang dimasuki. Tunggu sebentar. Kamu, Ya, ada yang lain? bolehkah aku tahu namamu? Nama saya Melis. Kuil-kuil kemar sangat indah. Konstruksi setiap kuil benar-benar istimewa. Itulah mengapa saya datang untuk mempelajari keterampilan penelitian sejarah. Ya, ayo kita bagi menjadi 3 kelompok agar tugas hari ini bisa cepat selesai. Setiap kelompok harus terdiri dari 1 perempuan dan 1 laki-laki. Ayo kita segera berpisah. Hei, aku sangat lapar. Jika aku harus tinggal di rumah dan membantu memasak lebih banyak, perutku nanti keroncongan. Kalau begitu, ayo kita semua makan makanan Batambang hari ini. Kita terlalu lelah untuk memasak. Benar, aku ingin makan sup ikan asam, daging bakar, dan sesuatu yang lain juga. Oke, kalau begitu jam 6 kita akan bertemu kembali di tempat tidur. Bu, bolehkah aku berbicara dengan ibumu? Mendekatlah dan bicaralah di sini. Aku ingin ibu berhenti membunuh dan mengambil barang orang lain, karena sekarang ada banyak mayat. Polisi mengawasi dan rumah kita bukan hanya kita sendiri. Ada kelompok mahasiswa lain, dan mereka mungkin akan mengetahuinya. Itu tidak mungkin. Jika mereka mengetahuinya, akan aku bunuh mereka semua. Hentikan, Bu. Aku tidak ingin ibu menyebabkan lebih banyak kerusakan. Please, kau belum mengerti bahwa terkadang orang harus dihukum. Aku hanya membunuh yang bersalah, dan hukum tidak dapat menyentuh mereka. Melis duduk sendirian di luar, dan Fata masuk. Sudah larut malam, kamu belum tidur. Dan sudah bilang ke tamu-tamu agar tidak tinggal di luar pada malam hari. Dan sekarang kenapa pemilik rumah malah duduk di luar? Oh, bulan sangat terang malam ini. Aku hanya ingin duduk dan melihatnya sebentar sebelum tidur. Dan kamu belum tidur juga. Sama seperti kamu, Miss. Aku datang untuk melihat bulan dan menikmati suasana yang tenang, karena di kota, aku tidak pernah melihat bulan dan menikmati suasana tenang seperti ini. Bolehkah aku bertanya sesuatu? Aku tidak pernah melihat ibumu. Apakah dia di rumah? Ibuku tidak suka keluar rumah. Dia lebih suka tinggal di dalam kamar. Dia hanya keluar rumah sesekali. Aku akan tidur dulu, dan kamu sebaiknya segera masuk ke dalam. Lia, apakah kau sudah tidur? Ya, aku baru saja memikirkan apa yang kulakukan. Oh, jika kamu belum tidur, temani aku ke kamar mandi sebentar. Oh, pergi sendiri saja. Aku sangat ngantuk. Tolong temani sebentar. Aku takut hantu. Sudah kubilang jangan makan terlalu banyak. Makanannya enak sekali. Cepat, atau aku akan terlambat. Lia menunggu di depan kamar mandi. Lia! Oi! Aku memanggilmu, jangan sampai kau lari dariku. Cepetan, nyamuknya banyak sekali.
Dan kenapa anjing itu menggeram? Aku juga ingin cepat, tapi masih sakit. Penyihir! Penyihir! Apa, Lia? Lia, jangan bermain-main. Lia, kau di sini. Jangan bersembunyi dariku, Lia. Lia! Dan betapa terangnya cahaya kunang-kunang ini. Oh, kunang-kunangnya besar sekali. Terlihat seperti penyihir. Kabur, kabur. Kakak, apakah kamu masih memikirkan apa yang terjadi 15 tahun yang lalu? Apa maksudmu? Tentang bagaimana Udam dan Cakria memperlakukan kita dengan sangat kejam, sehingga kini kita merasa sangat ketakutan. Aku dengar Arek dan Aden, mereka semua tewas karena terjatuh ke rel kereta. Mereka sudah lama hilang dari Batambang. Sekalipun mereka kembali, mereka akan mati. Kak, jangan bilang begitu. Aku benar-benar takut. Aku tidak tahu apa itu benar. Menurutku mereka mabuk dan berkeliaran. Tidak tahu apa-apa. Mungkin itu karma, kakak. Tidak masalah. Lihat, kakak. Dia ada di dekat perbatasan. Tidak apa-apa. Apa kamu punya nomor teleponnya? Ponselku hilang, jadi nomorku juga hilang. Aku punya. Tunggu, aku cari dulu. Ketemu. Penyihir, kakak. Aku akan membunuhmu. Kalian hanyalah hamba kecil. Mobil itu oleng dan menabrak pohon. Ajam, ada apa denganmu? Dadaku sangat sakit. Keluar dari mobil, keluar cepat. Hati-hati, penyihir mungkin datang menyerang. Biarkan aku membantumu keluar. Itu mendekat ke arah kita. Penyihir, aku takut. Tadi malam aku dan Devi benar-benar melihat penyihir dengan mata kepala sendiri. Ya, kami tidak berbohong. Jadi kalian melihat wajah penyihir itu dengan jelas? Oh, tidak ada orang lain yang melihat. Usus berhamburan kemana-mana dan tidak ada yang lari. Ibu Miss masuk ke kelompok mahasiswa. Hari ini bukankah kalian semua pergi ke tempat magang? Iya, Bibi. Beberapa dari kami merasa tidak enak badan hari ini, jadi kami istirahat. Dan yang lainnya pergi keluar untuk berjalan-jalan. Oh, Melis bilang dia ingin pergi keluar, tapi aku tidak tahu dia pergi dengan kelompok siswa kalian. Jadi dia pergi keluar duluan, kan? Hei kalian semua, apakah kalian memperhatikan Bibi Caria? Dia sangat aneh, dia tidak pernah pergi kemanapun. Dan lihatlah, dia menggunakan kerudung hitam dan menutupi wajahnya, seolah-olah dia takut dengan matahari. Benar, aku curiga, terutama karena Melis melarang kami berjalan di luar pada malam hari atau memasuki ruangan di bawah rumah. Jika kita ingin memastikan, ini kesempatan yang bagus, karena tidak ada orang lain di rumah. Kalau mau menangkap harimau, kamu harus masuk ke sarangnya. Keempatnya, masuk ke ruangan bawah tanah. Ruang ini memiliki ruang bawah tanah lain. Ayo, turun. Aku sangat takut, aku tidak berani turun. Hah, kenapa kau takut? Hantu kan tidak muncul di siang hari. Ketika mereka turun ke ruang bawah tanah, mereka melihat peti mati. Peti mati, ayo kabur. Hantu, cepat ayo kabur. Ayo, ada hantu. Ayo lari. Tunggu aku. Hantu. Kabur, cepat kabur. Cepat lari. Hantu, keluar. Cepat keluar. Cepat kalian lari. Dia bangun. Hati-hati, dia mungkin mengejar kalian. Kita sudah berlari cukup lama dan masih belum sampai ke jalan utama. Bahkan tidak ada satu orang pun yang lewat. Dan ponsel kita tidak ada sinyal sama sekali. Ayo kita terus bergerak sedikit lebih jauh. Mungkin ada kendaraan besar di dekat sini. Pemiliknya, Ibi, mereka masih muda. Mereka tidak melakukan hal buruk apapun kepada kita. Siapapun yang tahu tentang kita harus dibunuh sepenuhnya. Tidak, sama sekali tidak. Jika itu terjadi, kekuatan sihirmu akan mendatangkan kematian bagi dirimu dan keluargamu. Tidak, aku tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada anakku. Rasanya kita masih di jalan yang sama. Rasanya ada yang gak beres. Kita sudah berlari begitu lama dan masih belum sampai ke jalan utama. Tidak ada seorang pun yang lewat. Dan ponsel kita tidak berfungsi, tidak ada sinyal. Langit gelap, kita bahkan tidak tahu apakah ada orang yang mencoba menghentikan kita. Begitu berhenti berbicara, angin kencang tertiup, dan lampu-lampu berkedip muncul dari kejauhan. Aku akan membunuhmu. Semua
Semua orang berlari ketakutan, ada yang sekarat, jatuh di pohon-pohon tajam, jatuh hingga tewas, saling melihat sebagai hantu, saling menusuk hingga mati. Kau akan mati! Melis sudah keluar begitu lama. Sesuatu yang serius telah terjadi. Keempat orang lainnya di rumah pergi bersama ke ruang bawah tanah. Dan aku melihat wanita itu juga pergi keluar. Aku sangat takut dan sangat khawatir kepada mereka. Apa yang kamu katakan, Bibi? Apakah dia penyihir? Jangan tanya mereka apapun dulu. Cepat lari agar ibu tidak bisa mengejar. Tidak, aku tidak akan pergi. Aku akan tinggal untuk melindungi Miss. Kau tidak perlu khawatir kepada aku. Ibu tidak akan menyakitiku. Cepat pergi dari sini. Aku tidak akan meninggalkan teman-teman kita. Kalau ada yang tinggal, kita semua tinggal. Aku tidak akan pergi. Aku hanya akan membawa Seta pergi. Mereka pergi ke kamar Carya untuk menemukan tubuh Cakria dan membalikan tubuh Cakria menghadap ke bawah sehingga kepalanya tidak bisa masuk ke dalam tubuhnya. Penyihir juga terbang ke ruangan itu tetapi melihat tubuh itu menghadap ke bawah dan tidak bisa masuk. Aku tidak pernah bermaksud menyakitimu, tetapi kalian semua yang memulainya. Ibu, tolong berhenti membuat masalah lagi. Aku ingin kau tetap hidup di dekatku untuk waktu yang lama. Bahkan jika aku tidak melakukannya, mereka tidak akan membiarkanmu dan anak itu hidup tenang. Sita mengambil kapak di tangannya dan berlari untuk menebas perut penyihir yang menyebabkan Cakria meninggal. Tidak, ibu, ibuku, ibu. Fata menahan Melis untuk menghentikannya mendekati ibunya karena takut terkena serangan penyihir. Saat Carya meninggal, penyihir nenek tiba-tiba meledak dalam amarah. Tonton film selengkapnya di kanal YouTube Drama Motion Indonesia. Tautan ada di kolom komentar.